Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radina billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melanjutkan kelas nahwu kita kembali. Kita insya Allah akan membahas bersama bab al-hal. Bab al-hal. Ya. Ingat, pembahasan kita ini lagi di adadul mansubat. Apa saja, ya, bilangan apa saja yang masuk kategori mansub, ya, yang bisa dinasobkan, ya, yang bisa dinasobkan. Waktu itu kita udah bahas maf'ul bihi, ya, maf'ul bihi. Kemudian maf'ul mutlak, ya. Kemudian maf'ul bihi tadi ya bisa dibilang objek ya kalau bahasa Indonesianya. Kemudian maf'ul mutlak ya yang apa penekanan ya menekankan suatu fiil. Oke, kemudian apalagi maf'ul fihi, ada maf'ul bihi, kemudian maf'ul mutlak, ada maf'ul fihi. Ya, atau yang kita biasa kenal dengan zarf zaman dan juga zarf makan. Nah, pada kesempatan hari ini kita membahas al-hal, ya al-halu, ya al-hal itu artinya sebenarnya ya keadaan, kabar. Makanya kita kalau menanyakan kabar seseorang ya kaifal hal, ya kaifal halu, ya kaifa al-halu, ya kan? Nah, kalau misalnya kabarmu kaifa haluka, ya. Al-hal ini kalau ditambahkan dengan domir ka atau ki, maka alif lamnya dihilangkan, ya. Jadi kalau ada domirnya ditambahkan domir atau ditambahkan mudhof ilaih, oke, maka alif lamnya dihilangkan. Kaifa haluka, kaifa haluki, ya, seperti itu. Ya. Jadi al-hal jelasnya adalah keadaan. Oke ya. Babu al-hali. Nah, babu al-hali di sini kalau kita perhatikan ini adalah mudhof dan mudhof ilaih. Babu mudhofnya, al-hali mudhof ilaihnya. Tapi di sini babu kenapa dhammah ya? Kita normalnya apapun kalimat itu kalau nggak ada apapun, normalnya itu selalu dhammah ya, selalu didommahkan. Oke. Babu al-hali, bab al-hal. Oke, keterangan yang menunjukkan keadaan dalam suatu kalimat itu al-hal ya. Yo, al-halu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru lima in bahama minal hayati. Ya, al-hal itu adalah isim ya, lagi-lagi isim. Kita ketahui di sini yang ada dalam mansubat yang waktu itu maf'ul bihi juga isim. Ya, kemudian maf'ul mutlak juga berupa isim. Kemudian maf'ul fihi atau yang berupa dzarf zaman dan dzarf makan juga isim. Oke, al-hal pun juga demikian, dia isim. Ya, kalau kita tahu isim berarti dia keluar dari huruf dan juga keluar dari fi'il. Oke, al-ismu al-mansubu yang dinasobkan berarti nanti keadaan i'rabnya yaitu mansub. Al-mufassiru tujuannya sebagai menjelaskan, menafsirkan, mendetailkan, menerangkan itu mufassir. Menerangkan apa? Lima in bahama minal hayat. Dalam suatu kalimat itu ada keadaannya. Keadaannya itu kurang jelas. Walaupun kalimatnya sudah sempurna. Ya, maksudnya di sini sudah sempurna, paling tidak terdiri dari fi'il dan fa'il kalau dia jumlah fi'liyah atau terdiri dari khobar, mubtada dan khobar kalau dia jumlah ismiyah. Kalau kita menjumpai suatu kalimat terdiri dari fi'il dan fa'il, jumlahnya sudah sempurna, kalimatnya sudah sempurna. Meskipun ya masih ada yang perlu ditambahin, tapi tambahannya itu adalah pelengkap. Oke ya, tambahannya adalah pelengkap atau keterangan. Ya, kita bisa menambahin misalnya apa maf'ul mutlak kalau memang kita mau meyakinkan apa yang kita sampaikan, kita bisa menambahin juga maf'ul fihi atau dzarf zaman dan dzarf makan. Oke. Kita juga bisa menambahin hal ya. Contohnya yang sederhana adalah Ja'a Zaidun rokiban. Ja'a Zaidun rokiban.
Zaid loh telah datang. Ja'a Zaidun. Sebenarnya sudah lengkap nih. Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Ya. Tapi pengen ngasih apa namanya? Memberitahukan lagi kalau si Zaid ini loh datangnya dengan cara rokiban dengan keadaan rokiban ini adalah berkendara ya rokiban ini dalam keadaan berkendara. Oh berarti si Zaid ini loh datangnya dengan berkendara, oke. Atau Masyian, masyian dari kata masya, apa namanya jalan kaki. Oh, si Zaid ini loh datangnya dengan cara jalan kaki. Nah, rokiban atau masyian itu dinamakan hal. Oke. Kemudian contohnya lagi, rokibtu alfarosa musrojan. Aku loh menaiki atau menunggangi rokibtu fiil dan fiilnya rokiba, fa'ilnya domir mutasil tu aku, ya aku loh menunggangi apa alfarosa. Alfarosa di sini adalah maf'ul bihi, ya maf'ul bihi, aku loh menunggangi faros, ya. Kata rokib tu al-farosa sebenarnya sudah lengkap, oke ya, fiil fa'il dan ada maf'ul bihinya. Tapi aku pengen ngasih kejelasan lagi nih, kalau si farosnya ini musrojan. Musrojan itu berpelana artinya. Maksudnya ini keadaan si farosnya, bukan keadaan akunya. Ya, keadaan faros yang aku tunggangin, faros itu kuda ya. Keadaan kuda yang aku tunggangin ini sudah dalam keadaan berpelana, ya sudah dikasih alat untuk bisa aku tunggangin, ya. Di atasnya mungkin sudah ada apa namanya kain kain tebal atau ya tempat untuk bahan khusus yang bisa dibuat untuk duduk biar si penunggangnya ini nyaman untuk duduk, ya. Atau juga sudah ada tali ikatnya dan juga diberi apa namanya injakan kaki, ya. Udah komplit, jadi si penunggang ini sudah enak nunggangin si faros. Nah, musrojen berpelana itu keadaannya si alfaros ini, keadaan si kudanya, bukan keadaan saya. Oke ya, musrojan itu juga dinamakan al-hal. Atau contohnya lagi, laqaitu Abdullahi rokiban. Aku loh menjumpai laqaitu. Aku loh bertemu, ya laqaitu. Aku bertemu atau aku menemui atau aku berjumpa Abdullahi. Berjumpa kepada siapa sih? Abdullah, ya. Abdullah di sini maf'ul bihi. Rokiban. Rokiban di sini hal juga. Keadaannya siapa? Bukan keadaan saya, melainkan keadaannya si Abdullah ini. Ambil lagi. Keadaan si Abdullah ini, ya. Aku menjumpai Abdullah loh. Abdullahnya sedang dalam keadaan berkendara dan semisalnya. Nah, kalau kita perhatikan nih, rokiban, musrojan, juga rokiban atau yang tadi masyian, itu halnya itu mentafsirkan bisa si fa'ilnya kayak ja'a Zaidun rokiban. Yang rokib siapa? Si Zaid. Zaid sebagai apa? Fa'il. Jadi bisa mentafsirkan si fa'il, ya keadaannya, mentafsirkan keadaannya itu mentafsirkan si Zaid yang fa'ilnya, atau keadaannya halnya ini mentafsirkan si maf'ul bihi rokibtu al-farosa, atau juga laqitu Abdullahi rokiban, sama rokiban apa namanya keadaan yang mentafsirkan si Abdullahnya ini. Oke ya. Baik, bab hal, hal bukan hal ya, hal pakai hak adalah isim yang mansub yang memperinci keadaan yang belum jelas. Keadaan ini ya keadaan bisa si fa'il atau keadaan si maf'ul bihi atau keadaan-keadaan yang lain yang nanti akan kita bahas bersama. Oke ya, yang jelas bukan kalimatnya yang nggak sempurna ya, yang ya kalimatnya sempurna, paling sempurna tadi ya terdiri dari fi'il dan fa'il kalau jumlah fi'liyah, atau terdiri dari jumlah mubtada dan khobar kalau dia jumlah ismiyah itu sudah sempurna. Oke, dia memperinci keadaannya, mau si fa'ilnya atau si maf'ul bihinya atau si khobarnya ya dan lain sebagainya. Contohnya tadi ya, ja'a Zaidun rakiban, rakibtu al-farosa musrojan, laqitu Abdullahi rakiban, dan yang semisal. Baik. Kemudian si pensyarah menjelaskan wa aqulu al-halu fil lughati. Nah, al-hal dalam definisi secara bahasa itu adalah ma alaihil insanu min khairin au syarrin. Apa-apa
ya, keadaan seseorang, baik itu berupa khairin, kebaikan, atau syarrin, keadaan. Namanya juga keadaan, kadang bisa baik, kadang bisa nggak baik. Ya, kaifal hal, ya, bagaimana kabar? Atau kaifah haluki, ya kan, ana bi khair, atau ana maridoh, ya, apa namanya, ana ta'bana, dan lain sebagainya, ya. Bagaimana kabarmu? Aku dalam keadaan baik, atau kadang aku dalam keadaan sakit, aku sedang lagi nggak baik, kayak gitu. Ya, min khairin, kebaikan tadi bisa berupa sehat, bisa berupa kebahagiaan atau happy, atau syarrin dalam keadaan sakit atau dalam keadaan lagi sedih dan lain sebagainya. Ala kulihal, al-hal di sini artinya keadaan seseorang, ya, baik itu berupa kebaikan ataupun apa namanya, kejelekan. Baik. Tetapi dalam istilah nahwu, al-hal itu apa sih? Isim. Lagi-lagi tadi sudah kita singgung, dia berupa isim. Al-fadlah. Kalau kita menemui istilah al-fadlah itu dalam istilah nahwu, al-fadlah itu adalah tambahan atau pelengkap, ya. Tambahan atau pelengkap. Dalam arti nggak ada ini pun kalimatnya sudah sempurna. Oke, ya. Kemudian al-mansub, isim itu dinasobkan, hal itu dinasobkan keadaannya. Al-mufassir, nah ini sebagai tujuannya sih, tujuan dari ditambahkan hal itu kenapa sih? Kok kamu ngasih hal dalam suatu kalimat? Al-mufassiri lima inbahama minal hayat. Tujuannya ya untuk memperinci, ya, apa namanya, keadaan yang ada di suatu kalimat itu belum jelas ini keadaannya. Oke, ya. Kalimatnya sempurna, tapi keadaannya yang masih belum jelas. Keadaan yang dalam suatu kalimat itu, baik berupa fa'ilnya atau berupa apanya, maf'ul bihinya, dan lain sebagainya, itu masih kita perlu memperincinya. Baik. Kemudian masuk ke isim. Tadi kan ibarah an al-ism, isim. Nah, isim sendiri yashmilu atau yashmulu as-sorih. As-sorih namanya as-sorih. Kalau kita mendengar istilah as-sorih, as-sorih itu artinya jelas, terang. Ya, nggak perlu lagi apa namanya, dijelaskan, ya, terang. Ya, seperti dohikan tadi, atau rokiban tadi, ya. Ja'a Zaidun rokiban, apa namanya, sudah kita ketika bilang rokiban, ya keadaannya berkendara. Oke, rokiban keadaannya berkendara. Nah, ini contohnya juga bohikan. Bohikan itu artinya ketawa. Ja'a Muhammadun dohikan, Muhammad loh apa, datang dalam keadaan ketawa, ya, dohikan. Ya, mungkin dia lagi happy atau lagi apa namanya, mendengar kabar berita sehingga dia datang dengan keadaan dohikan. Atau sebaliknya dohikan, balikan dari dohikan, bagian, nangis. Ja'a Muhammadun, keadaannya dalam keadaan nangis, bagian. Oke, ya, ada dohikan, ada bagian. Nah, ini jelas ini. Dohikan di sini apa namanya, langsung hal mansub dengan fathah. Dia sorry. Atau lawan kata dari sorry, al-muawwalu. Ya, al-muawwal bisorih, al-muawwala bisorih, wa yashmulu al-muawwala bisorih. Lawan kata dari sorry, al-muawwal bisorih. Jadi al-muawwal bin sorih itu ada pakai misalnya fi'il mudhari. Jadi nggak dohikan gitu, ya, tetapi yadhak. Ja'a Muhammadun yadhaku, ya, pakai fi'il mudhari. Misalnya ja'a Muhammadun yadhaku, maka yadhaku di sini mengi'rabinya bagaimana? Ja'a fi'il madhi mabni dengan fathah. Oke, Muhammadun fa'il marfu dengan dhammah karena mufrad. Yadhaku kita bilangnya jumlah fi'liyah. Oke, marfu dengan dhammah fi mahal nasab hal, fi mahal nasab hal, ya, karena sebenarnya kalau hal ya harus sorry, sebenarnya harus sorry kayak gini, dohikan. Tapi nggak apa-apa kalau kita bilang ja'a Muhammadun yadhaku, ya, cuma dia halnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Tapi kita bilangnya jumlah fi'liyah marfu' dengan dhammah fi mahal nasab hal, ya. Yadhaku di sini fa innahu fi ta'wil, ya, mentakwilkan kata dhahikan, ya, dhahikan. Wa kadzalika qauluna ja'a Muhammadun ma'ahu akhuhu. Ja'a Muhammadun, Muhammad loh
telah datang, ja'a Muhammadun fi'il dan fa'il. Oke, ma'ahu akhuhu. Ma'ahu akhuhu ini adalah jumlah ismiyah. Ma'ahu akhuhu. Mubtada'nya mana kira-kira ma'ahu akhuhu? Ada yang mau menjawab? Mbak Risma? Mbak, ma'ahu ya Mbak? Enggak. Ma'ahu ini adalah kalau kita perhatikan maf'ul apa namanya? Dorf. Mubtada ya Mbak? Dorf makan, enggak. Dorf Oh, makan, dorf makan. Ma'ah, ma'ah. Kalau kita perhatikan lagi nih. oh iya iya iya. Oke, ada Saro, ma'a Sulaimana, nah, ma'a. Oke ya. Kalau ada jumlah ismiyah dimulai dengan dzarf, ya, dipastikan itu bukan mubtada. Oke ya. Dipastikan itu bukan mubtada, melainkan apa? Nah, mubtadanya mana? Sebentar. Akhuhu baru Aku ya Mbak ya. mubtada. Ini yang mubtada diakhirkan itu Ya, bukan gitu Mbak? mubtada diakhirkan. Oke ya. Akhuhu mubtada, ya, mubtada marfu dengan apa Mbak Risma kira-kira akhuhu? Dengan wow karena asmaul khamsah. Karena asmaul khamsah akhuhu wa huwa Wahwa mudhof ya Mbak? mudhof, iya, nggak boleh kalau asmaul khamsah isim-isim yang lima nggak dimudhofkan nggak bisa. Aku aja nggak bisa. Aku siapa nih? Aku Muhammad Ya, kah? Aku kakak, aku kika dan lain sebagainya. Kalau aku aja nggak bisa. Aku aja kalau nggak dimudhofkan berarti akhun. Berarti bukan lagi dengan waw, melainkan dengan dhammah. dong. Abun, akhun, famun, ya itu dengan tomah. Tapi kalau dimudhofkan maka menjadi dengan waw, akhuka, abuka, ya, fuka, ya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau sudah ketahui mubtada'nya diakhirkan, berarti ma'ahu, ma'a di sini yang pertama kita bilangnya dzarf makan mansub dengan fathah wa huwa mudhaf. Hu dhamir muttasil, oke, mabni dengan dhammah wa huwa mudhaf ilaih. Ma'ahu di sini fi mahal rafa khobar muqaddam. Oke ya. Contohnya lagi kalau jumlah ismiyah yang mubtada'nya diakhirkan misalnya fil apa ya? Tahta apa? Pokoknya dia depannya ini nggak sorry gitu loh. Bisa berupa dorf zaman, dorf makan, atau bisa berupa apa namanya huruf jar. Huruf jar, oke ya huruf jar dulu, ya baru nanti suatu kata. Nah itu huruf jar itu nggak mungkin sebagai mubtada nggak mungkin ya. Mubtadanya pasti setelahnya itu. Oke, huruf jar kemudian isim majrur baru suatu apa gitu. Fil fasli akhuka misalnya. Fil fasli akhuka. Saya bilang fil fasli akhuka. Nah, akhuka di sini ya walaupun dia terakhir dia sebagai mubtada muakhir. Sementara fil fasli nah baru dia isim majrur al fasli majrur tapi fil faslinya di sini apa namanya jar majrur fi mahal rofa khobar muqaddam ya. Ala kulihal kayak gitu ya. Nah, ma'ahu akhuhu dia sini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah fi mahal nasab hal ya. Jadi kita nggak bisa bilang ma'ahu akhuhu hal, nggak bisa. Memang dia dari segi makna dia keadaannya si Muhammad ini loh datang bersamanya saudaranya. Memang dari segi makna dia keadaannya si Muhammad itu datang bersama kakaknya atau adiknya laki-laki. Oke ya. Tapi dalam mengiarobinya kita nggak bilang langsung hal, melainkan jumlah ismiyah apa namanya fi mahal nasab hal. Ya, kalau mau dijadikan hal, ma'ahu akhuhu, kalau mau dijadikan hal, kita bilangnya musohiban, musohiban, musohiban tuh bersama atau dibersamai. Oke, musohiban li akhihi. Oke, sama seperti yang tadi, ja'a Muhammadun dohikan yadhaku misalnya ja'a Muhammadun yadhaku kalau mau dijadikan hal yang sorry kita bilangnya ja'a Muhammadun dhahikan oke kalau ja'a Muhammadun yabki yabki kan jumlah fiil fiil apa namanya mudhari yabki artinya sedang menangis tuh kalau mau dijadikan hal ja'a Muhammadun bakian oke atau ja'a Muhammadun yarkabu as-sayyarah kalau mau dijadikan hal rokiban kayak gitu. Ya, yang tadinya fi'il mudhari ya bisa disorehkan rokiban, dohikan, bagian dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Tadi isim yashmil as-sorih wa yashmil al-muawwal bis-sorih. Kemudian al-fadlah. Ini jadi ini si pensarah menjelaskan tadi ya
al-ism, al-fadlah, al-mansub, al-mufassir, lima, in bahama minal hayat. Sudah dijelaskan isim nih. Sekarang menjelaskan al-fadlah. Al-fadlah ini artinya lihat maknahu annahu laisa juz'an minal kalam. Dia nggak bagian dari nggak bagian dari suatu kalimat. Kalimatnya sebenarnya sudah sempurna. Oke ya. Ya, kalimatnya sudah sempurna. Kalau misalnya jumlah ismiyah ya dia terdiri dari mubtada dan khobar. Oke, atau jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Maka sehingga khobar itu tidak termasuk hal. Khobar ya bukan hal. Oke, khobar ya kita bilangnya khobar. Khobar marfu' dengan apa? Oke ya. Kalau hal mansub dengan fathah ya, atau bisa dengan apa nanti dengan ya kalau dia memang jumlah maaf kalau dia jamak mudzakkar salim ya mansubnya dengan ya. Oke. Baik, kemudian al-mansub kita sekarang tadi kan al-isim, al-fadlah, al-mansub. Al-mansub keadaannya nih, keadaan halnya itu mansub, maka keluar dari yang namanya marfu' dan juga majrur. Nah, kenapa nggak disebutkan majzum di sini? Oke, kira-kira ada yang mau menyebutkan alasannya, Mbak Risma atau Mbak Nah, Sari? yang bisa jazim itu cuma Fiil fiil saja. ya. Ahsanti, Iya. ahsanti ya. Jadi nggak akan ditulis majzum di sini karena kita lagi ngomongin isim nih, nggak ngomongin fiil. Secara keadaan. Apun Mbak Vina, Ya. apun tadi Abdurrahman datang. Oh Jadi ya, nggak nggak apa-apa Mbak Risma. Ya, apa. ya. Ya, Asanti Mbak Sari. Jadi kalau kita kan lagi ngomongin isim nih, isim keadaannya hanya selalu tiga saja. Kalau nggak marfu, majrur dan mansub. Majzum nggak akan pernah dalam keadaan isim, nggak akan pernah majzum. Majzum hanya fi'il saja. Asanti. Wa inna ma yunsabu al-hal bil fi'il aw shibhil fi'il ka ismil fa'il wal masdar wal dzarf wa ismil isyarah ya nanti akan dijelaskan di sini dan insyaallah kemudian ala kulli hal ya jadi hal itu keadaannya mansub oke ya mansubnya nah eh ini ya, perkataan dinasab berarti isim yang dirofa dan dijar tidak termasuk hal. Dia nggak termasuk hal. Hal hanya bisa dinasab dengan fi'il atau yang menyerupai fi'il, isim masdar, dzarf, isim fa'il, dan isim isyarah. Nanti kita jelaskan insyaallah. Wa qauluna al-mufassiru lima in bahama minal hayati. Ma'nahu annal hal yufassiru ma khafa wastatara min sifati dhawi al-aqli au ghairihim. Jadi di sini tadi ya sudah kita singgung di awal kalau hal itu dia mendetailkan atau memperjelas keadaan yang belum jelas, bukan kalimatnya yang nggak sempurna. Ada suatu keadaan itu yang memang perlu kita jelaskan, kita tambahin biar makin mantep ya bermakna bahwa hal memperinci sesuatu yang samar dan tersembunyi dari sifat-sifat sesuatu yang mempunyai akal atau selainnya. Maksudnya bagaimana? Ya tadi, kayak misalnya tadi, nih Ja'a Zaidun rokiban. Ja'a Zaidun rokiban. Rokiban di sini mensifati atau halnya keadaannya si Zaid. Zaid ini yang berakal, mempunyai akal, ya Zaid. Atau rokib tu alfarosa musrojan. Aku lo menaiki atau menunggangi kuda, ya musrojan. Kuda ini kan apa namanya binatang, ya walaupun mempunyai otak tapi kan nggak berakal juga kayak gitu loh musrojan, ya. Jadi dia sini hal dia bisa mensifati dhawi al-aql atau ghairihim yang enggak berakal bisa mensifati memberikan menjelaskan keadaan si yang berakal ini atau kita bisa manusia sebagai fa'ilnya atau maf'ul bihinya kita berakal atau selain yang nggak berakal benda-benda juga bisa apa namanya diberi keadaan. Oke ya. Thumma innahu qad yakunu bayanan li sifatil fa'il. Nah, ini contohnya nih. Ja'a Abdullahi rokiban. Ya, rokiban. Au bayanan li sifatil maf'ulu bihi. Jadi, untuk hal itu bisa menjelaskan keadaan si fa'il. Contohnya yang tadi, Ja'a Abdullahi rokiban, atau Ja'a Zaidun rokiban, atau Ja'a Abdullahi masyian keadaannya. Ya, atau Ja'a Abdullahi bakian, Ja'a Abdullahi dhahikan ya. Itu semuanya keadaannya itu menjelaskan keadaan si fa'il Abdullahi dan Abdullah ini berakal zawi al-aql.
Au bayanan li sifatil maf'uli bihi, atau menjelaskan keadaannya si maf'ul bihi. Rokibtu alfarosa musrojan, tadi sudah kita singgung. Musrojan itu adalah artinya berpelana yang sudah dikasih alat-alat untuk bisa ditunggangin, ya. Musrojan ini bukan keadaan saya menunggangi, ya. Alfarosa musrojan, jadi musrojan bukan halnya saya, bukan keadaan saya, melainkan keadaan si al-faros. Waqad yakunu muhtamalan lil amroin jami'an. Bisa jadi halnya ini menjelaskan keadaan dua-duanya, bisa fa'il dan juga bisa maf'ul bihi. Contohnya, laqitu Abdullahi rokiban. Aku loh menjumpai Abdullah rokiban. Ya, nah rokiban ini bisa untuk akunya, aku memang menjumpai Abdullah dalam keadaan berkendara akunya, atau juga bisa apa namanya menjelaskan keadaannya si Abdullah, ya. Jadi rokiban di sini jadi kita perhatikan maknanya juga gitu loh. Kita perhatikan maknanya juga. Oke ya. Hal ini bisa menjelaskan keadaannya si fa'il atau si maf'ul bihi atau dua-duanya juga bisa. Oke ya, dua-duanya. Oke. Baik. Wa kama yaji'ul hal minal fa'il wal maf'ul bihi fa innahu yaji'u minal khobar. Sebagaimana keadaan bisa menjelaskan si fa'il, bisa menjelaskan si maf'ul bihi, atau bisa menjelaskan kedua-duanya, juga bisa datang menjelaskan si khobar. Contohnya, anta, kamu, dimulai dengan anta, berarti dia jumlah ismiyah, ya. Anta itu domir. Oke, domir mukhotob tepatnya. Domir mukhotob anta, kamu laki-laki. Apa? Kenapa kamu laki-laki? Sodiki, temanku. Kamu itu loh temanku. Mukhlison, keadaan temanku itu. Mukhlison. Mukhlison itu apa namanya? Loyal ya. Tulus ya. Tulus anta sodiki. Keadaanmu itu loh mukhlison. Oke ya. Nah, sodiki khobar. Antanya mubtada, sodiki khobar. Ya kan? Mukhlisonnya hal-hal yang menjelaskan si khobar. Oke. Bisa juga bisa juga menjelaskan sebentar, Dik. Hmm. Bisa juga menjelaskan halnya ini isim majrur, ya, isim majrur, atau nih lihat, marortu bihindin rokibatan. Aku loh melewati. Kalau ada kita teman-teman kalau melihat apa fiil dan fa'il menjumpai fiil dan fa'il marortu, itu kaidahnya selalu ada bi-nya. Marortu bi, ya. Marortu bi Muhammadin, nggak bisa marortu Hindan, nggak bisa, ya. Aku melewati si Hindun, ya. Marortu bi Hindin. Nah, marortu fiil fa'il, Hindin karena sebelumnya ada baknya, oke, maka dia isim majrur dengan kasroh bihindin. Rokibatan, rokibatan hindunnya itu dalam keadaan rokibah berkendara. Kalau karena hindun ini adalah perempuan, maka kita bilangnya rokibatan, bukan rokiban saja. Oke ya. Kemudian ada pertanyaan, siapa yang bisa menjawab? Ahlan. Marortu bihindin. Kenapa pakai tanwin ya hindin? Padahal kita tahu waktu itu kita sudah sering singgung seluruh nama perempuan itu tidak bisa bertanwin atau berkasroh kalau dia dalam keadaan majrur. Tapi kenapa hindin ini pakai kasroh tanwin ya? Mbak Nani atau Dia siapa? terdiri dari 3 huruf ya, Mbak? Ahsanti. Jadi terima kasih Mbak Risma, seluruh nama perempuan mau dia nama Arab atau non-Arab, oke ya, nama Islami atau enggak Islami, oke, seluruh nama perempuan itu tidak boleh bertanwin dan juga tidak boleh berkasroh kalau dalam keadaan majrur, oke, kecuali apabila nama si perempuan itu terdiri dari 3 huruf seperti Hindun, ha, nun, dal, maka dia boleh bertanwin bihindin. Oke, begitu pula dengan nama laki-laki juga, ya. Nama laki-laki Arab memang bertanwin. Tapi kalau untuk nama laki-laki dibedakan tuh antara Arab dengan non-Arab. Kalau kalau Arab memang bertanwin. Kalau non-Arab itu yang nggak boleh bertanwin. Non-Arab nggak boleh bertanwin. Seluruh nama laki-laki non-Arab tuh nggak boleh bertanwin. Adam, Idris tuh Adamu, Idrisu, ya kan? Kecuali kalau dia terdiri dari 3 huruf seperti Nuhun, Nun, Waw, Ha. Nah itu baru boleh bertanwin. Lutun, Lam, Waw, To boleh bertanwin.
Hudun, ha, waw, dal itu boleh bertanwin. Bisa difahami ya? Nah, kaidahnya seperti itu. Marortu bihindin rohkibatan ahsanti. Waqat yaji'u, ya, selain dia keadaannya menjelaskan si fa'il, kemudian menjelaskan si apa si maf'ul bihi, keadaan itu juga bisa isim majrur, juga bisa ternyata idhofah. Ingat, majrur bisa karena dengan adanya huruf jar atau bisa karena dia sebagai mudhof ilaih. Oke ya, mudhof dan mudhof ilaih. Dan kaidahnya mudhof ilaih selalu majrur. Oke, makanya kita bilangnya waqad yaji'u minal majruri bil idhofati. Majrurnya disebabkan karena idhofah karena dia sebagai mudhof ilaih. Contohnya qaulihi ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 123 di sini, Inna auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Anittabi' millata Ibrahim. Habis nanti main bikin. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ya Muhammad, apa namanya? eh, ikutilah ittabi'. Ittabi' itu ikutilah. Ikutilah siapa? Millata ajaran, millata Ibrahim. Ajarannya siapa? Ajarannya Ibrahim, Nabi Ibrahim. Millata Ibrahim. Ittabi' fi'il fa'il. Oke, fi'ilnya berupa fi'il amr. Fa'ilnya itu anta, kamu wahai Muhammad. Millata maf'ul bihi mansub dengan fathah wa huwa mudhaf. Ibrahim mudhaf ilaih. Nih, lihat nih Ibrahimah. Ya, Ibrahimah. Ada yang bisa menjawab kenapa Ibrahimah, kenapa nggak Ibrahimi padahal dia mudhaf ilaih? Mamnu minas sorfi, Mbak. Ahsanti karena karena dia mamnu minas sarf ya. Tadi ya seluruh apa namanya nama laki-laki non Arab Ibrahim walaupun dia nabi tapi dia bukan nama Arab ya, bukan nama Arab dan dia nggak boleh bertanwin dan dalam keadaan majrur nggak boleh berkasroh. Maka penggantinya kasroh yaitu fathah. Ya, anit tabi' millata Ibrahim ma ya. Hanifa ya, ya Muhammad, ikutilah ajaran ya millata ajarannya Nabi Ibrahim ya. Kenapa sih Hanifa? Karena Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang Hanif ya. Hanif di sini me, menjelaskan keadaannya si Nabi Ibrahim ini. Oke ya, Hanifa artinya lurus, yang istiqomah, yang selalu yang selalu menjaga tauhid. Itu Hanif artinya. Oke ya. Nah, di sini Hanifah itu hal-halnya dari Ibrahim. Oke ya, halnya, keadaannya si Nabi Ibrahim ini. Kita bilangnya hal mansub dengan fathah. Oke ya. Nah, di sini lihat nih wa Ibrahimu majrur bil fatah, dia majrur karena dia mudhof ilaih, tapi majrurnya kita nggak bilang bil kasroh melainkan majrur bil fathah, majrur dengan fathah, niyabatan anil kasroh. Niyabatan artinya sebagai pengganti ya, sebagai pengganti atas kasroh ya. Kalau dilanjutkan lagi li annahu mamnu'un minas sarf, kalau mau dilangkap lagi karena dia alam. Oke ya, wa huwa majrurun bi idhofati millah ya, dia majrur dengan idhofah millah ya, millah sebagai mudhof. Ya, ahsan. Baik. Kemudian sedikit aja ini untuk apa namanya? Nanti seterusnya kita lanjutkan 2 pekan lagi. Ini untuk ini aja pengetahuan aja. Syurutul hali wa syurutus sahibiha. Syarat-syarat hal dan sahibul hal ya. Syaratnya apa sih si hal ini? Nih wala yakunu illa nakirotan, hal ini nggak boleh kecuali dalam keadaan nakiroh. Ingat, kita pernah mendengar istilah nakiroh dan ma'rifah. Nakiroh itu umumnya atau biasanya itu nggak pakai alif lam dan dia bertanwin. Kolamun, kemudian kitabun, madrasatun, mau pakai domah tanwin, kasroh tanwin, fathah tanwin. Selama kita bilangnya pakai tanwin itu maka kita bilangnya nakiroh ya, nakiroh. Oke ya. Kalau ma'rifah itu ada apa namanya? Ciri-cirinya. Ya, salah satu cirinya itu kalau dia pakai alif lam, al-qalamu, al-kitabu, al-madrasatu, al-muallimu, mau dia pakai dhamma atau fathah ya atau kasroh, yang selama dia pakai alif lam dan nggak bertanwin maka dibilangnya ma'rifah. Oke ya. Nah, untuk hal dia itu harus berupa nakiroh dalam arti bertanwin di sini. Nah, kiroh mungkin nggak pakai alif lam. Ya, terletak setelah sempurnanya kalimat.
dia terletak setelah sempurnanya kalimat. Kalimatnya sudah sempurna, terdiri dari fiil dan fa'il. Baru kita tambahin halnya, ya. Atau mau lengkapnya kita tambahin maf'ul, apa namanya, maf'ul fihinya, atau dzarf makan atau dzarf zaman. Ya, namanya juga cerita. Cerita pasti ada subjeknya, ada apa namanya pekerjaannya, ada objeknya, ada pelengkap-pelengkapnya, keterangan waktunya, keterangan tempatnya, dan lain sebagainya, ya, biar ceritanya itu jadi bagus, ya, detail dan lengkapnya. Wala yakunu illa nakirah wala yakunu illa ba'da tamami al kalimah, ya. Tapi sempurnanya kalimat ini paling tidak terdiri dari fiil dan fa'il, atau paling tidak terdiri dari jumlah, terdiri dari mubtada dan khobar, baru bisa dikasihkan si halnya ini. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifah, dan sahibul halnya, ingat kalau tadi halnya itu berupa nakiroh halnya, tapi sohibul hal yang diterangkan loh keadaannya itu namanya sohibul hal. Sohibul halnya harus ma'rifah. Ya, sohibul halnya harus ma'rifah. Ya, kalau kita perhatikan contoh-contoh yang tadi itu sohibul halnya ma'rifah semuanya. Anta sodiki, sodiki, ya, kalau sodikon saja itu nakiroh. Tapi karena ada mudhof ilaihnya, sodiki, maka jadinya ma'rifah. Oke ya. Mukhlisonnya nakiroh. Sohibil halnya sodiqi. Halnya mukhlison. Oke, nakiroh. Kalau kita perhatikan, anta sodiqi. Itu sudah tamamul kalimah. Sudah sempurna jumlahnya. Anta sodiqi. Kamu itu loh temanku. Ya. Tapi aku mau ngasih keadaan, mau menjelaskan lagi kalau temanku. Kamu itu loh temanku. Mau menjelaskan lagi kalau kamu itu temanku yang mukhlison. Keadaanmu ini mukhlison. Oke ya. Nah, kita perhatikan antal sodiki sudah jadi kalimat yang sempurna, terdiri dari mubtada dan khobar. Kemudian sohibul halnya berupa ma'rifah, kemudian nakirohnya itu nakiroh. Kemudian marortu bihindin rokibatan. Ya, sama. Marortu bihindin. Ini adalah kalimat yang sempurna sudah. Marortu bihindin. Aku loh telah melewati si Hindun, ya. Nah, kemudian hindinnya alam, ya, kita bilang alam, seluruh alam itu adalah ma'rifah. Jadi ma'rifah ciri khasnya selain depannya alif lam, juga ciri khasnya adalah alam, ya. Kita ini kalau nama-nama kita itu ma'rifah. Vina, Risma, Sari, Nani, dan lain sebagainya itu ma'rifah. Oke ya, Hindin itu ma'rifah, sohibil halnya ma'rifah. Rokibatan halnya nakiroh, itu bertanwin di sini. Oke ya. Hmm. Jadi ini syarat-syaratnya, ya. Yang pertama bisa berupa isim nakiroh, kemudian terletak setelah sempurnanya kalimat, dan sohibul halnya berupa isim ma'rifah. Ya. Insya Allah setelahnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, Sebelum saya tutup, mungkin kita tambahin apa namanya sedikit contoh-contohnya, ya. Saya tulis di sini. Bentar, saya buka Word-nya dulu. Kita bisa tulis contohnya. Contohnya misalnya, nih, Ja'a, contoh yang sederhana, Ja'a Muhammadun, mubtasiman, mubtasiman, Ja'a Muhammadun, mubtasiman. Ya. Kalau dhahikan tadi ketawa, ya. Kalau mubtasiman itu artinya tersenyum. Muhammad itu loh datang, sementara keadaannya dia dalam keadaan tersenyum. Ya, mubtasiman. Ja'a Muhammadun.
Ja'a fi'il madhi mansub dengan mabni dengan fathah, Muhammadun fa'il marfu dengan dhammah, mubtasiman hal. Ya kalau mau ditambahin ja'a Muhammadun ilal masjidi sobahal yaumi mubtasiman dan lain-lain sebagainya boleh ya. Ini mau ngasih tahu mubtasimannya ini loh. Dia artinya dia i'rabnya hal mansub dengan fathah. Ya, dia menjelaskan sifat fa'il. Halnya dia menjelaskan sifat si fa'il. Atau contohnya lagi wa hu qaulihi ta'ala ya liqal wa khuliqal insanu dha'ifa ya. Dan manusia itu loh diciptakan dalam keadaan dha'ifa ya, yang lemah ya, yang lemah dha'ifa, dha'ifan ya. Kalau kita berhenti diwakafkan dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Oke. Khuliqa dia fiil tapi bukan fiil bukan fiil ma'lum ya, tapi fiil mabni lil majhul khuliqa. Atau kita kalau bahasa Indonesia ada kalimat aktif, kalimat pasif ya. Kata kerja aktif, kata kerja pasif. Khuliqa itu kata kerja pasif, diciptakan. Siapa yang diciptakan? Al-insanu manusia itu diciptakan. Oke ya. Siapa sih yang menciptakan manusia? Atau si al-insanu manusia ini loh diciptakan oleh Allah ya. Tapi ini nggak disebutkan Allahnya karena sudah jelas, sudah pasti manusia itu yang menciptakan manusia itu pasti Allah sudah jelas ya. Jadi nggak perlu lagi disebutkan khalaqallahu al-insana. Oke, wa khuliqal insanu. Al insanu karena di sini fiilnya itu fiil pasif mabni lil majhul, maka nggak ada fa'ilnya lagi. Kita al insanu kita bilangnya naib al fa'il ya, pengganti fa'il ya. Karena sebenarnya jumlahnya adalah khalaqallahu al insana. Sebenarnya gitu Allah menciptakan manusia, khalaqallahu al insana ya. Tapi karena sudah jelas penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka langsung saja khuliqal insanu. Manusia itu loh diciptakan dhaifan dalam keadaan lemah ya, manusianya itu lemah ya. Lahir bayi dalam keadaan lemah. Nah, dhaifan di sini hal mansub dengan fathah. Ya, kemudian contohnya lagi. Apa lagi? Saya cek dulu. Mbak Vina, Iya. boleh contoh yang untuk kayak isim sorry sama isim muawal bisori itu jadi biar bisa kelihatan bedanya gitu loh Mbak. Oh, oke. Oke. Ya ini aja. Ja'a, kalau ini sudah sorry ya. Ja'a Muhammadun mubtasiman tuh sorry. Kalau nggak sorry, muawal bis sorry, berarti ya betasim. Mubtasiman, ya, itu sorry. Nah, ya betasimu, ya betasimu. Dijadikan fi'il mudhari, iya dijadikan fi'il mudhari, Mbak. Yabtasimu ja'a Muhammadun yabtasimu. Nah, yabtasim itu keadaannya si Muhammad yabtasim. Cuma dia pakai fi'il mudhari. Nah, di sini muawwal bisori, dia nggak disebutkan sorry. Jadi nggak langsung kita bilang yabtasim hal, nggak bisa. Yabtasimu berarti kita mengi'rabnya gimana? Fi'il mudhari. Kita bisa lihat bisa i'rabi fi'il mudhari marfu. Kenapa marfu? Karena sebelumnya nggak ada annya, nggak ada lannya, nggak ada lamnya. Yang bikin fi'il mudhari ini majzum atau mansub. Ya, jadi normalnya fi'il mudhari itu marfu. Yaf'alu, yabtasimu, yadhaku, yadhabu, yajlisu, yaftahu normalnya. Nanti kalau ada apa namanya sebelum fi'il mudhari ada an-annya, an yabtasi maka yang tadinya marfu menjadi mansub an yadhaba, an yajlisa, atau lan yadhaba, lan yajlisa, atau lam yadhab, lam yabtasim. Ya, waktu itu kita sudah mempelajarinya. Fi'il mudhari itu kapan dimajzumkan, kapan dimansubkan, ya ada sebabnya. Tapi kalau nggak ada sebabnya, normalnya dia marfu. Yabtasimu, ja'a Muhammadun yabtasimu fi'il mudhari marfu dengan dom Dhammah. Oke. Fi mahal. Ya, fi mahal. Nasob.
hal. Fi mahal nasab hal. Nah, yaptasimu di sini muawal bisorih ya. Tapi kita nggak bilang muawal bisorih, nggak usah. Dalam mengirobnya gini aja, fi'il mudhari marfu dengan dhamma fi mahal nasab hal. Ya, kalau ditanya halnya mana? Yaptasimu. Halnya berupa apa? Muawal bisorih yaitu fi'il mudhari kayak gitu. Tapi kalau mengirobinya fi'il mudhari marfu dengan dhamma fi mahal nasab hal. Oke. Itu. Contohnya lagi misalnya ro'a itu tadi sudah jelas ya kalau ro'a itu nah contohnya lagi rojulun atau ja'a terus ya. Oke, hal doro atau ja'a nggak apa-apa. Ja'a ar-rojulu yarkudu yarkudu. Nah, ini juga yarkut yarku yarkudu yarkudu. Seorang laki-laki itu loh datang dalam keadaan lari, sedang lari. Yarkut itu sedang lari. Oke, sedanglah lah eh, lari. Oke. Ja'a seperti biasa fi'il madhi mabni dengan fathah ar-rajulu fa'ilnya ar-rajulu fa'ilnya marfu dengan dhammah yarkudu. Ya, coba Mbak Sari yarkudu. Yuk, diirobkan yuk. Fi'il mudhari Oke. Kok tahu kalau ini fi'il mudhari, Mbak? karena diawali dengan huruf ya itu Ya, salah yarkudu. salah satu dari huruf anita. Oke. Fi'il mudhari. Yuk, fi'il mudhari apa? Marfu dengan Marfu. domah Oke, dengan dhamma. di Heeh. mahal nasab hal. Dhamma fi mahal. Mahal itu berada pada posisi. Mahal itu posisi. Oke. Fi berada pada mahal fi atau di mahal di posisi nasab Nasab hal. hal. Oke. Coba kalau ini kan mau awal bisorih nih. Kalau dijadikan yang sorih berarti ja'a Hmm, ar-rajulu. Oke. Rokud Rokidon. itibun. Rokidon. Oke. Halnya rokidon. Gitu. Ya. Nah, muawal bisori selain yarkudu fi'il mudhari itu berarti berupa jumlah fi'liyah, Mbak. Oke ya. Dia atau bisa juga fi'il mudhari selain itu bisa juga jumlah fi'liyah bisa juga. Oke, jumlah fi'liyah fi mahal kalau mau selain fi'il mudhari marfu dengan dhammah, kita juga bisa bilang jumlah atau langsung saja jumlah fi'liyah. Oke, kalau jumlah fi'il langsung fi mahal nasab hal. Karena yarkudu itu sebenarnya memang jumlah fi'liyah, yarkudu. Fi'ilnya yarkudu. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ya domir yang ada di yarkudu di sini. Fa'ilnya huwa. Ya. Huwa, yarkudu siapa? Si rojul di sini, huwa ini. Oke, jadi sebenarnya dia jumlah fi'liyah. Oke, ini muawal bisori. Oke, atau selain jumlah fi'liyah ya tadi jumlah ismiyah seperti ma'ahu, akhuhu, kayak gitu. Atau apalagi yang dia memang dimulai dengan isim terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau kayak gini, Mbak. Kalau kayak gini. Ja'ah ja'ah ar-rajulu as-solihu. Oke. Atau ja'ah rajulun solihun. Oke. Kira-kira nih, as-solihu apa? Sebagai apa? Mbak Sari atau Mbak Nani atau Mbak Risma? As-solihu yang pertama dulu. Ja'ah ar-rajulu as-solihu. Sebagai Sebagai hal Apa? naat As-solihu. bukan? Ya, sebagai naat. Ya, as-solihu. Ja'a ar-rajulu as-solihu. Naatnya siapa nih?
Naatnya rojulu. Ar-rajulu naat selalu ngikutin man'ut yang disifati ma'rifah, maka naatnya pun ma'rifah. Yang disifati di sini marfu, maka naatnya marfu. Begitu pula ja'a rajulun. Ja'a rajulun solihun. Sama-sama artinya telah datang laki-laki yang solih. Sama-sama. Cuma ar-rajulu as-solihu berarti rajul di sini laki-lakinya sudah nampak di aku atau sudah aku ketahui dia ini loh yang laki-laki solih. Tapi kalau ja'a rajulun solihin aku tuh nggak kenal dia, nggak tahu siapa ya. Rajulun pokoknya datang laki-laki yang solih pokoknya. Oke ya, kayak gitu. Bedanya secara makna seperti itu. Tapi sama as-solihunya di sini atau solihun ya naatnya ar-rajul. Naat itu yang ngikutin man'utnya dalam hal ma'rifah, dalam hal i'rab, ya, dalam hal adatnya. Ar-rajulu kan satu, maka as-solihunya juga satu harus mufrad. Ya, kalau mu'annas ya dia harus mu'annas juga, kayak gitu. Selalu ngikutin. Rajulun solihun, ya. Rajulun solihun. Oke, ini naatnya. Kalau kalau sifat, kalau halnya tadi, kalau hal kan selalu nasab ya mansub kemudian dia dalam keadaan nakiroh ya dalam keadaan nakiroh kemudian dalam hal apa namanya nih sekarang dalam hal apa sohibnya itu selalu ma'rifah kalau untuk man'ut sohibun na'at ya sohibun na'at yang disifati itu kan tergantung nggak selalu ma'rifah oke ini perbedaannya lagi saya tulis di sini yuk ro'a itu waladan itu oke al walada zakiyan atau bakiyan itu al walada bakiyan bakiyan sama itu al walada atau itu waladan zakiyan zakiyan kalau menjumpai seperti ini nih bakiyan zakiyan nah sama-sama bagian sama zakiyan ya sama-sama an yan gitu kan sama-sama tanwin sama-sama nasab kayak gini nah ini beda nih yang pertama ro'aitul walada bagian yang kedua ro'aitu waladan zakiyan coba Mbak Nani bagian ro'aitu al walada bagian kira-kira bagian itu apa Mbak? Hal ya Mbak Vina. Hal mansub dengan fathah. Halnya menjelaskan si siapa ini? Walada. Al-walada. Oke, kalau zakiyan, Zakian yang ini ro'aitu berarti waladan zakiyan ya. naat ya Mbak. Naat, ahsanti, naat. Naatnya sih Waladan. waladan. Artinya waladan Laki-laki. Walad. Laki-laki ya, anak anak laki-laki. laki-laki. Kenapa dia waladan? Kenapa nggak waladun? Karena dia maf'ul Ya, bihi ya karena Mbak Vina. dia maf'ul bihi ahsanti. Nah, kalau kita perhatikan di sini nih, ro'aitul walada bagian sama ro'aitu waladan zakiyan. Kita sudah tahu ya mengirobinya. Nah, tapi secara makna, ro'aitul walada bagian. Aku loh melihat anak kecil laki-laki dalam keadaan menangis. Hal. Kemudian yang kedua, ro'aitu waladan zakiyan. Aku loh melihat anak laki-laki zakiyan, cerdas. Zakiyan tuh cerdas di sini. Kalau kita perhatikan hal itu sifatnya nggak sementara, ya. Aku melihat anak kecil dalam keadaan menangis. Kan keadaannya nggak selalu dia selalu menangis. Kadang dia happy, kadang dia nangis, kadang dia sedih, ya kan? Kadang dia hal itu keadaannya nggak sifatnya nggak selalu netep ada dia, ya kan? Temporary aja. Sementara sifat naat itu waladan zakiyan, naatnya walad karena memang si walad ini tuh zaki, ya. Netep netep di apa namanya di si walad ini. Jadi secara makna itu ada bedanya ya. Oke, secara kaidah juga ada bedanya, ya kan? Secara makna pun juga ada bedanya. Meskipun sama-sama di sini mansub ya. Bagian wal apa hal mansub dengan fathah, zakiyan naat mansub juga dengan fathah. Wallahu taala alam bisawab, mudah-mudahan bisa difahami. Ada pertanyaan di sini? Atau saya tutup dulu ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.